Gadis kecil sudah meninggal selama 3 hari. Namun ibunya sama sekali tidak tahu tentang hal ini. Bahkan mengerahkan banyak orang dengan membawa hadiah. Bersiap untuk merayakan ulang tahunnya. Namun di jalan pulang, secara kebetulan bertemu dengan rombongan pemakaman putrinya. Wanita itu langsung berpikir keluarga mana yang meninggal. Jangan terpengaruh sial. Tanpa disadari, di dalam peti mati adalah putrinya sendiri. Direktur utama merasa ini sangat tidak menguntungkan. Maka ia memerintahkan asisten untuk memberikan mereka sedikit uang agar bisa pergi. Jangan diurus lagi. Bos kami menganggap gadis ini sial. Menganggap membawa uang ini. Segera pergi. Sementara itu, Bibi mengetahui bahwa adik perempuan telah masuk desa. Khawatir dia akan mengetahui berita tentang gadis kecil yang meninggal. Maka ia memerintahkan suaminya untuk menyimpan pakaian berkabung di dalam lemari. Namun, direktur utama baru saja pulang ke rumah. Ia terus-menerus berterima kasih kepada saudara perempuannya atas kasih sayangnya kepada putrinya selama ini. Lalu ia mengeluarkan kartu bank senilai 1 juta sebagai imbalan. Namun, perkataan keponakan seketika memecahkan kebuntuan. Orang menyebalkan itu sudah mati. Barang-barangnya, apakah itu bisa menjadi milikku sekarang? Siapa orang menyebalkan itu? Siapa yang mati? Kakak ipar segera berbohong bahwa itu adalah anak tetangga. Maka, direktur utama mulai menanyakan keberadaan putrinya. Namun, pihak lain mencari alasan untuk tidak membiarkannya bertemu. Segera setelah itu, dia dan suaminya terus saling memberi isyarat, dan memberitahu direktur utama bahwa putrinya sedang bermain di dalam kamar. Namun, karena dia pergi selama setahun, gadis kecil sudah tidak mau bertemu dengannya lagi. Direktur utama mendengar hal itu langsung merasa sangat menyesal. Namun, ketika dia membuka pintu kamar, dia melihat gadis itu membelakanginya. Dan direktur utama, untuk mendapatkan pengertian putrinya, dia pun memerintahkan bawahannya untuk membawa hadiah ulang tahun. Segera setelah itu, dia memperkenalkan satu persatu kepada putrinya. Namun, gadis kecil itu tetap tidak bergerak. Melihat hal itu, direktur utama pun berlutut dan meminta maaf kepada gadis itu. Tanpa disadari, putrinya sudah meninggal dunia saat ini. Ibu benar-benar salah. Maukah kamu memaafkan ibu? Adik perempuan, anak tidak ingin bertemu. Jangan dipaksakan juga. Ayo bangkit. Yue, biarkan ibu memelukmu sebentar. Hanya sebentar. Setelah ibu memeluk, ibu akan pergi. Bagaimana? Tunggu sebentar. Yue, ini aku dan kakak laki-lakinya. Kamu bisa kembali dulu. Yue, kamu jangan sampai terjadi sesuatu. Adik perempuan, jangan khawatir. Dokter Liu pasti bisa mengobati Yue. Kamu tenang saja. Kakak ipar, bukankah kamu bilang kepada saya, penyakit jantung Yue sudah sembuh lama, kan? Kenapa ini bisa kambuh lagi? Yue sudah sembuh, kan? Dia biasanya tidak ada masalah. Mungkin, karena kamu baru saja kembali. Emosinya terlalu berlebihan. Kamu membuatnya terkejut. Semua salah saya. Saya sudah terlalu lama tidak bertemu dengannya. Saya terlalu khawatir. Kakak ipar, tadi masih baik ada kalian. Jika tidak ada kamu, saya tidak tahu harus berbuat apa. Kita adalah satu keluarga. Jangan bersikap begitu asing. Ibu Yue, aku baru saja mengetahuinya. Anakmu sudah tiada. Saya datang untuk mengantar. Dulu saya sangat menyukai gadis kecil ini. Sekarang dia sudah tiada. Saya masih sedikit merindukannya. Bibi Qian, putri saya, Yue, tadi hanya karena terlalu terharu pingsan. Jangan kutuk dia. Bibi Qian, Yue baik-baik saja. Kamu sudah tua. Pendengaranmu tidak baik lagi. Kenapa saya bisa salah dengar? Saya pernah melihat pemakaman lewat depan rumah saya. Seluruh desa bisa mendengar suara suona. Cukup, putri saya tidak mati. Jangan bicara sembarangan. Saya tahu Yue sekarang sudah tiada. Hatimu sangat sakit, tapi kamu tidak bisa tidak mengakui. Baiklah, nenek tua yang mati. Coba sekali lagi tunjuk ke keponakan saya. Putri kami, Yue baik-baik saja. Dia sedang dirawat di dalam. Jangan bicara sembarangan. Orang sudah mati, untuk apa diobati? Jangan bicara lagi. Putri saya tidak mati. Jangan lagi mengutuknya. Kamu tidak percaya? Tanyakan pada Xiaomin. Pemakaman pagi ini diatur olehnya. Cukup banyak orang yang datang dari desa itu. Kakak ipar, ini sebenarnya bagaimana? Ayo, jangan dengarkan omongannya. Saya pagi ini pergi membantu keluarga lain mengurus pemakaman. Anak dari keluarga itu, usianya hampir sama dengan Yue. Bibi Qian sudah tua. Dia benar-benar bingung. Tidak, saya harus melihatnya sendiri. Jangan. Kamu mau masuk untuk apa sekarang? Yue baru saja menerima perawatan. Begitu kamu masuk, dia bisa sangat emosional. Jika dia pingsan lagi, bagaimana?
Kemudian saya akan melakukan panggilan video ke saudara laki-laki sudah pergi. Saya harus memberitahu kerabat dekatnya. Dr. Liu, saya mohon padamu. Jika adikku tahu Yue sudah meninggal, keluarga kami akan hancur. Dia adalah ibu kandung anak itu. Sekarang anak itu tidak ada lagi. Dia tidak bisa dibiarkan tidak tahu, kan? Kamu tidak bisa pergi. Dr. Liu, saya mohon padamu. Jangan sampai adikku tahu. Yue sudah meninggal. Kamu bisa meminta saya melakukan apa saja. Kenapa kakak tidak menjawab videoku? Aku ingin pergi melihat. Jangan terburu-buru. Begini, aku minta Hai Tao untuk bertanya pada Yue. Sekarang bagaimana keadaannya? Aku ingin melihat Yue sekarang juga. Bolehkah aku minta kakakmu mengirim video? Jangan buat anak itu semakin tertekan. Lihat, videonya sudah datang. Bibi Qian, lihat sendiri. Buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan baik. Yue kami jelas baik-baik saja. Sungguh, sepanjang hari hanya berkata bohong. Jika dia terjadi sesuatu yang buruk, saya tidak bisa tidak tahu. Aduh, semua ini salahku, wanita tua ini. Pendengaranku tidak baik. Aku salah dengar, aku tidak seharusnya mengutuk anakmu. Aku akan berlutut dan minta maaf padamu. Tidak perlu berlutut. Jangan bicara sembarangan. Sudahlah, cepat pergi. Melihatmu saja sudah sial. Tenang, kondisi anak sudah stabil. Sedang disuntik di dalam sana. Kalau begitu, saya masuk untuk melihat. Kenapa kalian menghalangi saya? Baru saja repot-repot setengah hari. Anak sudah tidur. Jangan masuk dan mengganggunya. Iya, dan anak ini. Sekarang emosinya memang tidak stabil. Jika kamu masuk lagi, dia akan ketakutan. Bagaimana ini? Yue hari ini belum makan. Sekarang dia masih lapar. Mari kita cepat kembali. Masak sedikit makanan untuknya di rumah. Kakak ipar, kamu memang memikirkan dengan baik. Ayo. Untungnya, beberapa waktu lalu saat Yue berobat, merekam video untuknya di puskesmas. Jika adik saya tahu bahwa Yue sudah meninggal, dia tidak hanya akan menguliti saya. Uang saku 50.000 per bulan. Jadi gagal. Baru saja merasa bingung. Kenapa kamu tidak ingin memberitahu adikmu? Anak sudah meninggal. Ternyata ini untuk mendapatkan uang yang tidak jujur. Dr. Liu, dengarkan saya menjelaskan. Kamu sudah takut. Sudah terlambat. Aku akan mengundang seluruh desa untuk melihat ini. Kakak ipar, aku pergi mengantarkan makanan untuk Yue. Adik perempuan, kamu baru saja kembali. Istirahatlah yang banyak. Saya akan mengantarkan makanannya. Tidak apa-apa. Aku juga ingin melakukan sesuatu untuk Yue. Melakukan lebih banyak hal. Itu, adik perempuan. Tadi saat kamu memasak, ponselmu berbunyi beberapa kali di dalam rumah. Aku juga tidak berani menyentuh ponselmu. Cepat lihatlah. Apakah ada sesuatu yang mendesak? Baik. Kakak ipar, mungkin ada urusan mendesak di perusahaan saya. Saya harus kembali sebentar. Tapi Yue dia. Tenang saja, Yue ini. Aku dan kakakmu ada di sini. Terima kasih banyak, kakak ipar. Pastikan untuk memberitahu saya saat Yue bangun. Tidak apa-apa, datanglah. Aku akan mengantarmu. Kakak ipar, begitu Yue bangun, beritahu saya segera. Aku segera. Kami mudah untuk dibully. Bahkan berani mengubur sembarangan. Tidak bisa. Aku harus mencari kakak 100.000. Tidak boleh kurang 1 sen pun. Jika tidak, aku akan melapor kepada adikmu. Jangan terus pegang uang itu. Ketika kami keluar dari desa, bertemu dengan adik perempuan. Dia melihat aku dengan Dr. Liu mengubur makam. Pasti dia mulai curiga. Jangan biarkan Dr. Liu lagi menambah kekacauan. Saya bilang, bagaimana kamu mengurus ini? Kamu ambil orang itu, masukkan ke dalam karung dan buang. Bukankah itu selesai? Barang yang merugikan. Saya merasa Yue sangat malang karena meninggal. Jadi, dia dikuburkan di makam keluarga. Lagi pula, adik saya terburu-buru kembali ke kantor. Kita hanya bertemu sebentar. Tidak akan menemukan apa-apa. Kakak, kalau begitu, saya tanya kamu. Kuburan di sebelah kuburan orang tuaku. Sebenarnya milik siapa? Suara apa itu? Kakak, kamu di mana? Apakah kamu masih di puskesmas? Saya di puskesmas merawat Yue. Kalau begitu, saya tanya kamu. Telepon yang masuk. Mereka mudah dihadapi. Tapi saya tidak mudah dihadapi. Hari ini, saya harus menggali kubur. Saya tidak peduli. Yang penting tidak boleh ditanam di sini. Kamu tahu ini? Siapa yang dikubur di sini? Saya tidak peduli siapa dia. Orang luar ini.
Semua ada di depan makam orang tuaku. Melompat-lompat sembarangan. Saya harus menggali makam ini. Tidak bisa tidak. Kamu bahkan bilang, di sini dikubur orang luar. Kamu benar-benar imut. Kasihan keluargaku yang tua. Satu keluarga yang jujur. Menghasilkan hal yang tidak manusiawi seperti ini. Kamu gali ini. Cepat atau lambat akan ada balasan. Baiklah. Semua orang bilang, gunung miskin dan air buruk melahirkan orang jahat. Hari ini saya benar-benar melihatnya. Warga desa dengan baik hati memperingatkanmu sekali. Kamu masih memarahi mereka. Yang saya marahi adalah mereka. Saya tidak hanya memarahi mereka. Hari ini saya harus menggali kuburan ini. Tidak bisa tidak. Kamu menunjuk ke arah saya tidak akan membantu. Kepala Desa Wang. Jangan kira kalian banyak orang, lalu bisa mengintimidasi orang. Semua pengawal yang masuk desa bersama saya datang ke kuburan ini di desa. Saya katakan ini, hari ini meskipun bahkan jika Raja Langit datang, saya juga ingin mengambil tanah ini. Harus dibongkar. Aku ingin kamu tahu, kakak laki-laki dan kakak ipar saya dilindungi oleh saya, Gu Yun Yue. Membuka peti mata. I got this hunger inside of me, violently scratching and clawing. The scars multiplying. I need something more in this life. It ain't finding me. Fuck it, I'm done being silent. You see, I need purpose, a reason to think that it's all fucking worth it. A reason to wake up and live in this circus. A reason to fight all my visceral urges. Growing up, never felt like I fit in. I still don't, but it's better when I get wins. On stage, looking out at my best friends. We gon' get real loud till the night ends. I get pissed that I still don't have a top 10. It's a fucking boys club at the top 10. Like a frat kid haze just to get in. I ain't doing that shit, I don't pretend. Yeah, I wanna be the best. Always had a drive that I had to beat the rest. Yeah, put me in the game when there's only seconds left. When the game's on the line, yeah, you see me at my best. I can feel it in my heart when it's beating at my chest. That's when I lock in, getting better every breath. That's when I'm all in, I can handle any threat. I ain't never second guess, I know I could be the best. Let me tell you what I know about life. Yeah, the more that you push and the more that you fight is the more that you learn. What you got deep inside is the more that you learn. And you find out your why. It wasn't ever that cool to be a tryhard, but all the cool kids didn't make it that far. It doesn't take education, it takes smarts. It takes fucking hard work and a full heart. They ain't see the work that I put in. They just see a rock star with a big grin. That's cool, I don't need recognition. I just wanna be free, that's a must win. Try me in a race, I'ma dust them. If the money hot and tell them I'm a bustin'. I don't understand, hate all the fussing. Get a job, get a life, go do something.